Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Nah, hari ini aku bakal ngebahas nih salah satu topik yang nggak tahu ya, teman-teman juga pernah nggak sih melakukan hal ini? Ya, di sini aku bakal ngebahas tentang boleh nggak sih kalau kita nyolawatin foto orang yang kita sukai. Kemarin sih aku nggak pernah kepikiran ya tentang topik seperti ini, karena kebanyakan teman-teman yang nge-DM aku pasti kalau nggak masalah hutang, masalah kepingin impian itu seperti pingin pekerjaan, terus pingin HP, pingin barang, pingin umroh, atau impian-impian lain yang berhubungan sama benda mati kayak gitu ya. Jadi mereka itu memang kebanyakan nyolawatin si impian tadi. Misal kepingin HP, langsung aja disolawatin. Kepingin kayak kemarin ya, ada yang kirim DM pingin mesin cuci, disolawatin mesin cucinya atau gambarnya kayak gitu. Terus kepingin umroh, kita nyolawatin foto Ka'bah. Nah, ini ada salah satu sahabat pejuang Riyadhah yang DM kemarin. Sebenarnya DM-nya udah 2 kali ya, lebih ke curhat kayak gitu. Nah, beliau ini tuh punya pengalaman nyolawatin orang yang dia suka, tapi nyolawatinya itu langsung dari fotonya kayak gitu. Buat teman-teman yang sekarang impiannya tuh pengen cepet-cepet nikah, pengen ketemu sama jodohnya, nah ini tuh cocok banget nonton video ini, karena ada beberapa hal yang ingin aku share dan aku sampaikan di video ini. Sebelum ke pembahasan, di sini aku mau ngebacain dulu ya curhatan dari salah satu sahabat pejuang Riyadhah ini. Nah, di sini aku nggak mau nyebutin nama karena ini kan bentuknya pribadi kayak gitu ya, lebih ke rahasia kayak gitu. Takutnya kalau aku sebutin nama orangnya tersinggung atau seperti apa. Dan aku juga kemarin belum izin juga buat ngepost namanya seperti itu. Nah, di sini nanti kita ambil pembelajarannya ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman juga ada permasalahan yang sama dengan sahabat kita ini, atau pernah juga kepikiran kayak gitu, suka sama orang terus mau nyelawatin fotonya. Langsung aja ya kita bacain curhatan teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu aktivitasnya. Saya tuh mengamalkan sholawat sudah mulai bulan Mei 2020. Tujuan untuk nikah. Saya sholawatin wanita yang saya suka. Target saya sih Mei 2021. Tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Niat saya nikah itu tujuan untuk ibadah. Saya mencintainya karena Allah, karena iman, karena agamanya, tapi dia nikah sama orang lain. Apa yang harus saya lakukan, Kak? Mungkin awal Juli ini. Nah, si cewek ini bakal nikah di bulan Juli ya, teman-teman. Terus, aku sempat ngejawabin kayak gitu DM-nya. Aku bilang seperti ini, Waalaikumsalam, bisa jadi itu jawaban dari Allah, Kak. Sholawat itu bukan cuman mengkabulkan hajat, harus seperti yang kita mau. Tapi di sisi lain, sholawat juga menjauhkan dari hal yang kita minta. Tapi itu baik buat kita. Teruskan aja sholawatannya, insya Allah, Allah sudah mempersiapkan wanita yang jauh lebih baik. Dan saat itu tiba, kita akan bersyukur. Alhamdulillah Allah nggak menjodohkanku dengan dia, karena Allah menggantinya dengan orang yang jauh lebih baik. Semangat, aku bilang seperti itu. Dan beberapa hari yang lalu, beliau ini kirim lagi DM. Nah, isinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya, ya itulah pokoknya ya, aku nggak mau nyebutin nama. Mau tanya nih Kak, saya sudah mengamalkan sholawat dari tahun 2020. Bulan Mei 2020, saya waktu itu sholawatin foto wanita yang saya suka. Saya mengamalkan sholawat Nabi 1000 per harinya. Sampai tahun 2021 bulan Mei 2021, nggak taunya wanita yang saya suka itu tunangan sama orang lain. Padahal saya suka sama dia karena Allah, karena akhlak, karena agama. Saya hampir frustasi juga Mbak. Setelah sekitar 2 minggu kemudian, saya membuka hati untuk orang lain. Saya sholawatin foto wanita yang saya suka, wanita yang baru saya kagumin, tapi belum saya chat atau DM dia dulu untuk memastikan dia itu udah punya calon atau belum. Sholawat yang saya dawamkan itu adalah sholawat Jibril 25.000 kali, 1 hari ya.
dan sholawat Nabi 4.444 kali dalam sehari. Ini sudah berjalan sekitar 2 minggu. Tadi saya lihat story Instagram ada panggung buat nikah. Nah, fotonya seperti ini ya teman-teman. Itu kayak dekor nikahan gitu. Kalau mau sholawatin foto wanita yang saya cinta itu, sholawatnya apa? Saya suka sama dia karena Allah, karena akhlak, karena iman, karena agama. Tujuan saya untuk ibadah, saya takut karma kalau mainin anak gadis orang, nanti anak gadis saya kelak dimainin juga. Kalau sholawatin foto yang saya cinta itu, sholawat apa ya mbak? Soalnya saya sudah 2 kali gagal terus, hati saya sakit banget, sumpah demi Allah dan Rasulullah. Nah itu dia tadi cerita dari salah satu teman kita, yang beliau itu pada intinya pernah menyolawati orang yang beliau suka, wanita yang beliau suka, langsung melalui fotonya. Itu boleh nggak sih? Sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman, tapi nggak tahu kenapa aku tuh kurang srek aja ya kalau seandainya kita nyolawatin orang langsung dari fotonya. Yang pertama ya, kenapa sih aku nggak srek? Kita tuh nyolawatin orang dengan memandang fotonya. Di sana tuh ada yang namanya zina mata teman-teman. Ya, kalau kita nggak masalah sih ya, nyolawatin mesin cuci, kita pandangin mesin cucinya tiap hari, kayak gitu. Kita liatin foto HP tiap hari, kita liatin rumah yang kita inginkan tiap hari, ya nggak masalah. Bukan yang kita lihat itu adalah benda mati. Tapi yang kita sholawatin ini adalah benda hidup, apalagi wanita. Ya, misal yang nggak cuma wanita aja sih. Atau kita nyolawatin cowok yang kita suka, kayak gitu. Kita ngelihat aja, itu sudah zina mata teman-teman. Ya memang sih kalau kita dalam hati nggak mungkin kak, aku nggak mungkin membayangkan hal-hal yang tidak-tidak kayak gitu. Tapi siapa tahu ya, yang namanya setan itu bakalan ngeganggu kita dari arah kanan, kiri, atas, bawah kayak gitu loh teman-teman. Jadi lebih baiknya, ini menurut aku ya, mau dipakai atau enggak silahkan. Menurut aku, kalau kita mau nyelawatin orang yang kita suka, cukup sebutkan namanya aja. Kita ini manusia teman-teman. Kita ini nggak luput dari yang namanya khilaf, kita nggak luput dari namanya dosa, kita nggak luput namanya tergoda sama setan. Itu rentan sekali. Takutnya dalam proses sholawatannya tadi ada terbersit ya, yang namanya orang ya, kita juga nggak tahu, tiba-tiba kita memikirkan hal yang tidak-tidak, membayangkan yang seharusnya nggak boleh kita bayangkan. Nah takutnya seperti itu teman-teman. Itu poin yang pertama. Kenapa sih aku nggak setuju kalau seandainya kita itu nyolawatin orang yang kita suka melalui fotonya atau nyolawatin fotonya. Yang kedua, sebelum kita riyado sholawat, sebelum kita riyado WY40H, kita sebelum riyado amalan-amalan lainnya, kita tuh harus tahu cara kerja doa teman-teman. Nah doa itu kan dikabulnya ada 3 cara. Yang pertama, Allah mengkabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita punya keinginan beli handphone merek A, kita kepingin dapat jodoh misal si A kayak gitu. Ternyata Allah beneran ngasih, berarti alhamdulillah. Itu cara kerja yang pertama. Cara kerja yang kedua, bisa jadi Allah ngasih nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya kita punya rencana menikah di bulan Januari, tapi Allah ngasihnya di bulan Februari kayak gitu. Bisa jadi kita kepingin jodoh A, ternyata Allah kasih jodoh yang B. Kita kepingin HP merek A, ternyata Allah ngasih HP merek B. Intinya nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi teman-teman harus berbaik sangka, apapun pilihan Allah itu yang terbaik. Terus yang ketiga, terus bisa juga nggak dikabulkan di bumi, nggak dikabulkan di dunia, ternyata Allah kepingin itu semua amalan-amalan kita menjadi penghapus dosa. Nah biasanya teman-teman ini nih yang poin ketiga yang nggak pernah sadar kayak gitu ya. Dan poin ketiga kebanyakan banyak kecewanya. Aku yakin dari teman-teman yang menjalankan sholawat, menjalankan riyado WY40H atau amalan ibadah lainnya, pas nggak dikabul pasti ngeluhnya seperti ini. Kenapa sih kak, aku udah sholawatan segini-segini tapi kok nggak dikabul? Itu bukan nggak dikabul teman-teman. Ya mungkin aja teman-teman itu dapat poin yang ketiga, nggak dikabul di bumi, nggak dikabulkan di dunia. Ternyata Allah jadikan, Allah konversikan dalam bentuk penghapusan dosa teman-teman. Atau bisa jadi juga menjadi amalan ibadah yang akan meringankan kita di akhirat nanti kayak gitu. Intinya ketika kita berdoa, ketika kita riyado, kita sholawatan, nggak ada yang namanya nggak dikabul, nggak ada.
Cuman kita aja nggak ngerti cara kerjanya doa kayak gitu. Selanjutnya, saat kita sholawatan, saat kita riadoh, kita tuh harus ada tawakal, teman-teman. Kak, gimana sih caranya kita tawakal? Gimana sih bisa pasrah dengan ketentuan Allah? Gimana sih caranya kita ikhlas saat ibadah? Gak usah jauh-jauh, teman-teman. Di awal kita melakukan sholawat, kita tahu aja, kita ngerti aja ya. Kalau sholawat, ada 3 poin tadi cara kerjanya. Kalau nggak dikabulkan di sini ya di akhirat. Kalau nggak dikonversikan ke yang lain, Allah kasih sesuai dengan ekspektasi kita. Di awal kita benar-benar udah tahu cara kerjanya, itu sudah termasuk dalam tawakal, teman-teman. Intinya apa? Kita mau sholawat, niatnya aja kita udah tahu nih. Oh, sholawat itu seperti ini cara kerjanya. Jadi kalau seandainya kita tawakalnya udah di awal ya, saat kita mau menjalankan atau di niatnya, terus kita menjalankan sholawatnya, menunggu hasil, terus tawakal. Insya Allah kalau seandainya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, terus nggak dikabul sama Allah di dunia, kita mah santai, kita nggak bakalan kecewa, teman-teman. Kita nggak bakalan yang namanya males ibadah lagi, kita nggak mungkin yang namanya kapok sholawatan. Nah, beda lagi nih ceritanya kalau seandainya teman-teman pas waktu menjalankan sholawat, tawakalnya tuh di akhir. Misalnya gimana, Kak? Kita niat, udah niat ya, niat aja. Nggak ada tawakal nih di dalamnya. Terus kita sholawatan. Pas nunggu hasil akhirnya, ternyata hasil akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang katanya sih, aku udah tawakal, Kak, dengan akhirnya. Aku tawakal dengan ketentuan Allah. Tapi kok, nah pasti nih ada pertanyaan tapi kok kayak gitu. Karena tawakalnya memang diletakkan di akhir. Coba di awal kita tawakal, di niatnya kita tawakal, terus kita proses sholawat, menunggu hasil sholawatnya kita juga tawakal. Insya Allah hati kita nih biasa-biasa aja, teman-teman. Kalau seandainya sholawatannya masih dipending sama Allah, sholawatannya masih proses, sholawatannya ternyata Allah ngasihnya berbeda dengan tujuan kita. Kok bisa gitu, Kak? Ya karena kan di awal kita udah tahu sholawat itu ada 3 caranya ya, cara qabul hajatnya seperti apa. Nah kalau di awal kita sudah meyakini, kita sudah tahu betul, ya udah, berarti kan kita setuju dengan apa yang bakal kita lakukan ke depannya, dengan apa yang akan Allah kasih ke depannya. Misalnya nih, sudah sholawatan, terus akhirnya nggak sesuai sama kita. Oh iya ya, kan sholawat prosesnya ada 3 memang. Ya udah, mau diapain lagi? Mungkin ini yang terbaik. Nah seperti itu. Balik lagi ya ke cerita yang tadi. Ini ada beberapa sih yang sedikit gimana gitu pas aku bacanya, karena di sini beliau nih bilang, padahal aku niatnya itu pengen nikah karena agama. Padahal aku niatnya karena nikah itu karena iman atau menyempurnakan ibadah atau apalah kayak gitu. Tapi beliau bilang di akhir, aku benar-benar kecewa, Kak. Gimana caranya biar aku tuh nggak kecewa? Nah, kalau kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar tawakal saat kita menjalankan sholawat, nggak bakalan ada kata kecewa, nggak bakalan ada yang katanya sakit hati karena nggak sesuai, sakit hati karena si cewek tadi nikah sama orang. Nah, yang pada intinya, jadi gini, ini saran aku aja ya buat kakak tadi yang cerita tentang pengalamannya. Kalau udah 2 kali Allah menunjukkan hasilnya sama dengan pengalaman yang pertama, gagal, mungkin sudah saatnya kakak ini sholawatin, tapi niatnya nggak usah menargetkan siapa jodohnya nanti, nggak usah menargetkan kapan nikahnya, dan nggak perlu nyolawatin foto kayak gitu. Karena takut kalau kita nyolawatin foto, ada setan juga yang ikut-ikutan menggoda lah iman kita, menggoda pikiran kita, sehingga kita ada yang namanya zina mata, yang pada akhirnya sholawatannya nggak sempurna ya. Jadi niatnya sekarang dirubah, minta sama Allah, ya Allah aku mau sholawatan misal berapa kali, 25.000 kali atau 10.000 per hari, dengan niatan semoga dengan sholawat ini mempermudah saya dipermudahkan ketemu sama jodoh sesuai dengan pilihan Allah. Kakak nggak usah lagi menargetkan siapa orangnya, ya, tanggal berapanya nggak usah.
biarkan Allah yang memilih, karena sudah pasti pilihan Allah itu jauh lebih baik. Itu aja sih saranku ya, mending teman-teman yang sekarang lagi nyolawatin pakai foto mending nggak usah, daripada nambah-nambahin dosa karena ada zina mata di dalam itu. Mending sebutkan aja namanya. Kalau mau lebih ikhlas lagi, mau lebih tawakal lagi, nggak usah nyebutin nama, karena sudah pasti nanti kalau seandainya kita sholawatan terus menerus, kita istiqomah sholawatnya, kita istiqomah W40-nya, kita nantinya bakal diarahin sendiri sama Allah. Jadi kita nggak perlu nargetin siapa, nargetin namanya ini itu, takutnya kecewa aja kayak gitu kalau nggak sesuai sama harapan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni menarik tentang sholawat, tentang W40H, bisa diceritain ke nomor WA ini ya. Kalian juga bisa curhat tentang sesuatu. Mungkin kalau seandainya curhatan kalian ini menarik dan bisa diangkat ceritanya ke YouTube, nanti aku share di YouTube dengan pastinya ya, namanya aku samarin biar lebih privasi lagi. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.